Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz Adi. Baik, silakan. Mengenai ayat Al-Quran di Quran surah Maryam ayat 71. Apakah itu ditujukan untuk semua umat termasuk muslim atau hanya umat non-muslim? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, senantiasa sehat, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ustaz Adi beserta keluarganya dan timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemuliaan lebih dari apa yang Anda sampaikan kepada kami, menjaga Anda dan berikan hidayah dan taufik kepada kita dengan penjagaan yang terbaik. Saudaraku dan saudariku dimanapun Anda berada, ini ayat sering kali digunakan sebagai klaim paling favorit, khususnya oleh kalangan orientalis juga misionaris, sering dipakai, ditebarkan dan memberikan kesan bahwa ada nih Islam ini agamanya tidak memberikan apa-apa, nggak memberikan manfaat karena nanti percuma juga masuk Islam, karena ada satu ayat di Al-Quran yaitu Quran surah 19 Maryam ayat 71 yang mengatakan semuanya pasti akan ke neraka, jadi nggak akan selamat, sehingga itu perlu juru selamat. Nah ini gambaran semacam ini, gambaran yang penting untuk kita luruskan. Tapi kita memang memahami karena kebanyakan mereka memang tidak mengerti Al-Quran, ya, tidak membaca dengan baik, tidak memahami. Untuk itu kita ajarkan supaya mau belajar, ya. Quran surah ke-19 Maryam ayat 71 itu terangkai ya dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 70, ayat ke-69, ayat ke-68 bahkan ke ayat ke-67-nya. Penting untuk saya sampaikan kawan-kawan sekalian bahwa cara membaca Al-Qur'an itu caranya ada yang disebut di rumus tafsir dengan 2S 1L. Ya, 2S 1L. 2S itu rumusnya siyak. Siyak itu ayat yang sedang kita baca. Ya, misal kita sedang baca nih Quran surah Maryam surah 19 ayat 71. Kemudian kita lihat lagi setelah siyak apa? Ya, sibak. Hubungan dengan ayat sebelumnya, ada nggak korelasinya? Apakah ini satu kesatuan, ya? Dari ayat sebelumnya nyambung nih mengisahkan tentang kisah tertentu. Ini loh muaranya seperti ini. Atau dia berdiri sendiri, cuma satu ayat aja itu maksudnya gitu kan? Nah, kemudian ada lihaq. Lihaq itu dengan ayat setelahnya. Ayat 72-nya, ya, kemudian sampai seterusnya sampai ke An-Nas. Bahkan nanti ayat 71 nyambung dengan ayat 70-nya dengan sebelumnya sampai dengan Al-Fatihah. Kemudian digali lagi sampai dengan ke An-Nas. Jadi nggak bisa kita melihat satu ayat misalnya satu ditafsirkan begitu. Nah, sekarang kita cek dulu teman-teman sekalian. Yuk, bahkan dari ayat 67, 68, 69, 70 sampai dengan 71 bahkan 72-nya kita bisa cek di dalamnya. Nah, ini rangkaian ayat ini sedang mengisahkan orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah dalam kehidupan dunianya. Bahkan di ayat 69 yang tegas Allah mengatakan thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ya, kata Allah, kelompok-kelompok yang keras ini saat di dunianya ini yang keras membangkang kepada Allah, menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimatnya begini, indah sekali dalam Al-Qur'an. Ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ya, Allah telah menyampaikan kalimat diksi yang sangat indah, yang sangat luar biasa, ya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, sebelum sampai ke ayat 71-nya. Ya, Allah menyampaikan di ayat 69-nya, ya. Pertama ada diksi Ar-Rahman. Ya. Rahman itu kan sifat kasih yang tanpa batas diberikan bagi setiap hamba, ya, yang menghambakan dirinya kepada Allah sepanjang masih punya waktu kehidupan di dunia. Ini masih umum nih, universal. Sifat Rahman Allah yang memberikan setiap hamba punya nafas, ya, punya rezeki yang Allah tetapkan. Ya, punya kesempatan untuk sembuh saat sakit. Itu universal. Ya, non-muslim kalau sakit bisa sembuh, kalau bekerja bisa kaya, kalau belajar bisa pintar. Itu sifat Rahman Allah diberikan dengan hukum universal kepada setiap hamba. Ya, termasuk kepada orang-orang Islam yang mendekat, meningkatkan kebaikan dan sebagainya. Itu mencakup keseluruhannya. Ya, nanti ada rahim, sifat spesifik rahim, rahmat yang diberikan oleh Allah dalam nuansa akhirat kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa, yang mau beriman, mau meningkatkan amal soleh. Rahmat Allah dengan sifat rahimnya mengantarkan hamba-hamba itu ke surga. Rahman Allah saat di dunia diberikan pada semua kalangan untuk mau mendekat kepada Allah, termasuk memberikan pemberian taubat bagi hamba yang mau taubat dan hidayah bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang pernah bergeser jauh dari Allah ingin balik lagi taubat dia, ya, kemudian syahadat kembali, itu mendapatkan rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Nah, Allah sudah mengatakan di ayat ini, kata Allah, perhatikan, "Hei, aku ini Rahman, telah memberikan kepadamu segalanya sebagai bekal kehidupan saat engkau di dunia. Ya, engkau sakit aku sembuhkan. Engkau berbuat salah aku maafkan. Engkau mau taubat, aku terima taubatmu. Engkau mau istighfar, aku ampuni. Engkau butuh, aku berikan jalan. Saat kau sulit, aku mudahkan. Tapi dengan semua pemberian itu, engkau begitu keras. Ya, asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ada kalimat asyad. Allahu akbar. Ada kalimat 'itiyya. Ya, ini kan pembangkangan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi, kasih yang Allah berikan begitu dalam, itu dibalas dengan pembangkangan yang sangat keras. Ya, sangat dahsyat. Bahkan sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bermaksiat kan melecehkan Allah, ya kan? Ketika bermaksiat kan menentang Allah, sampai menentang Allah. Ya, Allah bilang jangan mencuri, mencuri, kan menentang namanya. Jangan berselisih, berselisih. Jangan gosip, gosip. Ya, coba lihat, bahkan menuduh Allah. Ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya syarikat, Allah punya macam-macam, gitu kan? Nah, itu kan dahsyat, kata Allah, ini saya sudah berikan sayang, diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah, masih bersikap seperti ini. Dan dia memilih bertahan dengan keburukannya sampai wafat. Ya.
Sampai wafat, itu Allah buka, saking sayangnya Allah diberikan kesempatan. Ya, sampai nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih ada peluang untuk taubat. Dibuka seluas-luasnya. Bahkan diturunkan Quran surah ke-39. Quran surah ke-39 di ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada setiap hambaku yang pernah berbuat israf. Israf itu berlebihan, lebih. Jadi udah nggak kerukur lah. Ya kalau dalam konteks keduniaan misalnya ya ke pernikahan prasmanan sampai nambah 9 kali itu israf. Ya ada israf dalam berbuat dosa. Mohon maaf, bukan cuma bohong, sombong ya dan macam-macam. Jadi kalau orang lain pernah berbuat dosa dia kayaknya belum cukup. Nah itu israf namanya. Kata Allah, dalam setiap perbuatan dosa pun yang kau kumpulkan selalu ada jalan dan secercah cahaya aku berikan supaya engkau mau kembali. Jadi sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, karena itu diperdengarkan. Ya ada adzan, ada suara-suara kebaikan, orang baca Quran. Kok tiba-tiba lewat masjid, padahal Anda bisa lewat jalan yang lain. Kenapa kok lewat masjid? Kenapa kok tiba-tiba mampir ke ceramah ini? Anda ditugasi jadi bazar misalnya, tapi mampirnya ke ceramah ini. Ya, kok tiba-tiba bisa datang gitu kan? Kok tiba-tiba bisa Anda klik yang muncul tausiah, klik yang muncul status kebaikan. Itu kan hidayah namanya. Jalan. Kalau Anda mau kejar, Anda mau dapatkan, diberikan oleh Allah petunjuk. Tadi saya katakan rahmat Allah yang diberikan dalam konteks keduniaan yang sangat luas disebut dengan Rahman. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman ya Rahman. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Quran surah ke-17 ayat 110. Ya panggil Allah, panggil Ar-Rahman untuk mendapatkan rahmatnya. Kata Allah jangan putus asa. Ya tapi orang-orang ini mempertahankan keburukannya sampai dia wafat. Ya kalau sudah wafat, tidak ada jalan lain. Keadilan Allah itu harus berlaku. Ya keadilan Allah harus berlaku. Maka apa yang terjadi pada orang-orang semacam ini, maka akan dikumpulkan nanti saat hisab. Dikumpulkan dengan para setan-setan yang membangkang. Ya, karena ayatnya jelas mengatakan, ya, dan nahsyurannahum, kami akan kumpulkan mereka wasyayatin dengan para setan-setan yang membangkang. Di ayat sebelumnya, ya, maka dikumpulkan mereka itu. Setan kan membangkang. Ya, setan membangkang, menggoda anak cucu Adam, bahkan bersumpah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak cucu Adam, memberikan angan-angan kepada mereka. Quran surah keempat An-Nisa ya dari ayat 116, 117, 118 sampai dia mengatakan ya ketika Allah mengatakan la'anahullah qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum. Kami akan sesatkan mereka, berikan kepada mereka angan-angan dan sebagainya. Gitu kan? Nah, ini dikumpulkan bersama para makhluk yang pernah bermaksiat, kalangan iblis, kalangan setan-setan dan orang-orang yang semacam ini yang terpedaya dalam kehidupan dunianya dan nggak mau taubat, mempertahankan keburukan. Itulah yang digiring kemudian untuk mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya dan kemudian mereka dikumpulkan dan masukkanlah ke dalam neraka jahanam sebagai akibat dari perbuatan mereka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan sampai titik akhirnya. Ya, tapi mereka tidak memanfaatkannya. Tapi kalau sudah selesai kejadiannya, tuntas kemudian dengan wafatnya, maka sifat keadilan Allah mesti berlaku karena Allah punya sifat al-adil, maha adil. Ya, maka dengan sifat kemahaadilan ini mesti diberlakukan keadilannya. Bagi yang baik dapat balasannya di surga, ya, kebaikan-kebaikan rahmat Allah. Bagi yang salah, apakah dia punya iman atau tidak? Apakah punya bekal kebaikan atau tidak? Karena kunci kebaikan di akhirat itu iman dulu. Ya, awas beda, jangan lihat konteks dunia karena timbangannya beda. Antara dunia dengan akhirat semua punya mekanismenya, semua punya aturannya. Dunia apa saja bisa Anda kerjakan sepanjang Anda mau berkreasi. Akhirat punya aturan tersendiri. Maka kunci kebaikan disebut dengan iman. Pertama dilihat ada iman atau tidak. Dari iman ini ada kebaikan atau tidak. Kalau dia beriman berbuat baik, ternyata berbuat salah juga, maka perbuatan baiknya akan menutup yang salah-salahnya dulu. Kalau sisa baiknya dapat rahmat Allah, masuk surga. Kalau seimbang, tunggu di Araf. Ya di Araf, makanya ada surah ke-7, surah Al-Araf. Dari ayat 45 sampai dengan 49 disebutkan kisah orang-orang yang seimbang amalannya. Amal baik dengan buruknya 50%. Maka mereka menunggu di tempat yang tinggi ya sampai hisab selesai. Terlihat keindahan surga, pengen cepat ke sana. Ya, tapi terdengar jeritan neraka tak mampu melihat sehingga mereka memohon rahmat Allah. Ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu. Maka Allah dengan rahimnya tadi, rahim, memberikan rahmat kepada mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam surga setelah hisab selesai. Ya kalau sehari berarti 1000 tahun nunggu di situ. Ya, tapi ternyata kalau jelek ini, jeleknya banyak 50,0001%. Ini 49,9999. Maka dilihat nanti, apakah ada peluang mencintai Rasulullah, dapat syafaat, apakah ada dekat dengan ahlu Quran, apakah pernah nanti ada kaitan-kaitan, dicari sampai dia punya peluang untuk menutupi salahnya ini, sampai punya peluang. Ya, sampai punya peluang, itu rahmat Allah. Sampai Allah kemudian memerintahkan malaikat, cek lagi coba ada amalan sunnahnya atau enggak, cek lagi ini, cek lagi itu, sampai sempurna. Allah Maha tahu, tapi untuk memberikan keadilan supaya dibuka. Ya mudah bagi Allah mengatakan sudah nggak ada peluang, masukkan neraka, mudah. Tapi ketika Allah katakan buka catatannya, perlihatkan kepada dia, terbuka semua sehingga semua potensi kesadaran dia, pemahamannya dan tidak ada hujah lagi di hadapan Allah karena semua dibuka dengan semua bukti-buktinya. Jelas ya? Nah, kalau dia tidak mendapatkan ini semua, maka dia masuk ke dalam neraka sampai selesai batasan kejelekannya, lalu dengan rahmat Allah diangkut dia, dimasukkan ke dalam surga. Ya, diselamatkan dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang-orang memang ingkar dari awal, tidak punya iman, bertentangan kemudian bahkan mempertentangkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang semacam ini akan kekal di nerakanya seperti Allah janjikan. Karena itu kalau masih punya kesempatan, perbaiki diri kita. Dan ingat ya, kalau membaca Quran, belajar Quran, maka belajar kepada yang ahli Quran. Jangan orang nggak pernah baca Quran, dia dengar, kemudian penjelasannya. Dia aja nggak ngerti Quran, bagaimana Anda bisa mendengar tafsirnya?
tafsirnya, ya mendengar penjelasannya. Ini kan agak aneh cara berpikirnya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau tidak mengetahui Quran, kemudian memberikan gambaran-gambaran, termasuk orang-orang liberal misalnya, ya yang nggak ngerti Quran, nggak paham cara menafsirkan Quran, nggak mengerti kandungannya, baca Quran aja jarang misalnya kan, bicara tentang isi Quran itu nggak usah didengar. Ya nggak usah didengar. Ya dulu pernah ada penjelasan bahwa ini semua orang nih, semua agama berpeluang semuanya masuk surga. Ya walaupun beda-beda keyakinan cuma punya satu Tuhan yang sama walaupun caranya beda-beda. Lalu seenaknya mengambil potongan ayat Quran. Diambil Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 62. Ya paling kiri sebelah atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin. Sampai situ dipotong. Ini dalilnya nih. Orang beriman, ya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, ya kan penyembah bintang gemintang dan sebagainya. Ini dalilnya, tapi dia nggak teruskan. Man amanahnya nggak diteruskan. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Sepanjang mereka beriman kepada Allah. Maksud Allah ingin menyampaikan bahwa semua hamba-hamba Allah ini apapun yang ia kerjakannya sepanjang mereka beriman dan beramal saleh. Ya, misalnya tadi yang dari kalangan muslim, ya. Kemudian dari kalangan Nasrani, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Sabiin, dari semua Allah nggak akan bedakan semua mereka kalau mereka mau beriman. Artinya apa? Minta dulu semua beriman. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakin dengan Allah, tinggalkan semua hal kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Menyembah hanya kepada Allah, salat kepada Allah, baca Quran dengan baik dan beramal sesuai petunjuk Allah. Makanya di ujungnya ada wa amilas salihah. Ya. Baik, itu penutupnya balu lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka dapat balasan pahala termasuk hilang dari kesedihan-kesedihan mereka. Karena itu hati-hati ya kalau mengaji, baca-baca di di Google, di Facebook misalnya atau di YouTube dan sebagainya, coba pastikan dari siapa Anda mengambil ilmu, dilihat ya kalau meragukan ya tinggalkan kemudian cari penjelasan-penjelasan yang baik. Ya penting ngajinya juga harus diperjelas, ilmu sorofnya dipertajam ya. Taba ya tubuh youtuban gitu. Ini seripannya di fasbaka yufasbiku Facebookan. Nah itu konteks kekinian yang harus diperbaiki. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang Quran surah ke-19 Maryam ayat 71 itu tentang menyinggung tentang orang-orang yang bermaksiat dan tidak mau tobat, yang keras pertentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diberi kesempatan sampai dia menjelang wafat pun tetap tidak mau bertobat. Maka muaranya adalah muara keburukan saat di akhirat, dikumpulkan di neraka jahanam bersama para setan juga yang pernah kemudian bermaksiat selama dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Jadi ini pengingat juga kepada kita sepanjang kita hidup maka kita persiapkan dengan baik ya. Ini penjelasan Al-Qur'an ya, penjelasan Al-Qur'an. Nah, kalau nanti ada penjelasan misalnya di buku-buku lain atau keterangan lain, yaitu gambaran-gambaran yang bisa kita uji. Ya, Al-Quran itu menawarkan dengan sangat indah. Satu-satunya kitab di muka bumi yang membuka penawaran kepada setiap hamba untuk bisa silahkan datangkan semisal Al-Quran, silahkan kaji. Satu-satunya kitab di muka bumi. Kaji otentisitasnya. Dijelaskan langsung. Kaji otentisitasnya. Ya, kaji apakah ini buatan manusia atau ini firman Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat dari berbagai unsur. Ya, dari unsur sastranya, unsur kebahasaannya, unsur isinya, muatannya dan sebagainya. Itu satu-satunya kitab di muka bumi yang membuka peluang kepada setiap hamba, bahkan menawarkan kalau nggak mampu sendiri panggil dari kalangan jin, panggil dari kalangan yang lain. Bisa nggak datangkan semisal Al-Quran. Satu-satunya kitab di muka bumi. Silakan tunjukkan pada saya kitab mana di muka bumi yang menawarkan, ya bahkan bukan hanya kepada pemeluknya, kepada siapapun di muka bumi untuk memeriksa kebenarannya, kecuali Al-Quran. Karena itu mengaji Al-Quran harus menggunakan pendekatan-pendekatan hukum-hukum ya dan dasar-dasar keilmuan yang benar. Ya, wallahu taala alam bissawab.